Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kumpul di masjid ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, segala aktivitas yang diridhai Allah itu ibadah. Ada ibadah mahdoh yang urusannya kita dengan Allah, tetapi juga ada ibadah sosial. Jadi kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari manusia lainnya. Makanya di dalam Al-Quran itu seringkali kata takwa itu menggunakan kata jama'a la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Artinya Allah menghendaki bukan hanya kesalehan individual, tapi Allah menghendaki adanya kesalehan sosial. Jamaah rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan seringkali ngadakan buka puasa bersama, kumpul-kumpul, sedekah, bahkan ada kewajiban membayar zakat. Jadi maknanya agar kita ini setelah Ramadan itu ada kepedulian sosial. Bahkan Rasulullah pernah menegaskan, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'un ila jambi. Tidaklah sempurna iman seseorang yang menyatakan beriman pada saat perutnya dia kenyang, sementara perut tetangga kita dalam keadaan lapar, tapi kita cuek saja. Disinilah lalu Allah mengajak kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah mengajarkan agar kita ini senang tolong menolong, gotong royong, bantu membantu. Mungkin yang tidak bisa ngaji dibantu, diajari ngaji. Orang yang mungkin suka berbuat dosa maksiat jangan dimusuhi, dibantu agar menghentikan perbuatan maksiatnya. Nah, demikian pula ada mungkin orang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara kita memiliki, kita punya. Kita jangan ego hanya memikirkan diri kita. Di kanan kiri kita ada yang memerlukan bantuan, ada yang perlu sedekah, ada yang perlu makan. Dan kata Rasulullah, yakin saja sedekah tidak akan menjadikan kalian itu miskin, bahkan akan ditumbuh suburkan oleh Allah itu rizkinya.
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita selama kita senang menolong saudara-saudara kita dari berbagai macam aspeknya, dari berbagai macam kebutuhan saudara-saudara kita. Sehingga Rasulullah katakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunia. Barang siapa yang senang melapangkan orang mukmin dari suatu kesulitan, dari kesulitan yang banyak di dunia ini, satu saja, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat akan dilapangkan oleh Allah pada saat kita tidak mendapatkan bantuan dari mana-mana, tapi ternyata ada aset kita waktu hidup di dunia suka melapangkan orang lain, akan lampang nanti di akhirat. Oman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang lain ketika orang lain mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan bukan hanya di akhirat, dunia akhirat akan dimudahkan urusannya oleh Allah karena senang memudahkan orang lain. Jadi hidup ini janganlah yang mudah dipersulit, yang sulit dibuat mudah. Itu hidup. Oman setara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang senang menutupi aib orang lain, saudara-saudara kita yang muslim, aibnya akan ditutup oleh Allah di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Selama kita masih senang menolong saudara-saudara kita, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, manfaat yang lain kata Rasulullah, sedekah itu tudfi'ul khati'ah, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, karena kita kata Rasul ini pelaku dosa. Pelaku dosa, salah satu sarananya adalah senang sedekah. Senang sedekah. Sebagaimana air memadamkan api, itu di antara peran sedekah. Bahkan Rasulullah katakan, innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Orang yang senang sedekah itu akan menghilangkan kemurkaan Allah. Allah akan senang. Allah akan senang. Wa tad'u ma yatasu, dan akan menolak kematian dalam keadaan jelek. Itu orang yang senang sedekah. Sehingga kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Senanglah kalian bersedekah walaupun hanya separuh satu biji kurma. Artinya jangan sampai tidak sedekah. Kita miskin, apalagi yang kaya. Miskin pun jangan sampai tidak sedekah, karena ternyata nilainya itu luar biasa. Sehingga kata Rasulullah, ini yang sederhana, idza tabakhta marokan, ketika kamu di rumahmu itu masak kuah sayur, faaksir ma'ahu, perbanyak airnya kata Rasulullah. Summazur ahli baitin min jiranik, kemudian kamu intip tuh, lihat tetanggamu, kemudian fa'asibum minha bima'rufin, kasih kepada tetangga dengan cara yang ma'ruf. Jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah katakan, wala jahilun sakhiyun ahabba ilallah
bi'alimin bakhilin, orang yang bodoh tapi dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang pintar, yang alim, banyak ilmunya tapi pelit. Allah lebih senang kepada orang yang dermawan, banyak ilmunya. Bahkan dalam riwayat yang lain, abidin bakhilin, Allah lebih suka kepada orang bodoh yang dermawan dibandingkan orang yang ahli ibadah, rajin ke masjid tapi pelit. Bakhil, rajin ke masjid tapi bakhil. Allah masih senang dengan yang dermawan. Begitu pentingnya adanya kepedulian sosial dalam hidup bermasyarakat. Jadi bukan hanya ngaji, sholat, sementara kita cuek sama tetangga, apalagi sudah tidak membantu, tidak menolong musuhan. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu hadis Rasulullah katakan, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang dermawan itu dekat dengan manusia. Orang dermawan itu dekat dengan surga. Orang dermawan itu jauh dari neraka. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Dan sebaliknya, orang yang bakhil, pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Begitu sikap yang tidak baik itu, pelit, bakhil. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah katakan, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia sebenarnya yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang senang memberikan manfaat kepada yang lain. Wa habbul amali Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amal, perbuatan yang paling dicintai Allah adalah orang yang senang membahagiakan muslim lainnya. Itu amal yang paling dicintai. Atau takshifu anhu kurbatan, amal yang paling dicintai oleh Allah, orang yang suka menghilangkan kesulitan orang lain. Ada orang mengalami kesulitan, kita carikan jalan keluarnya. Au taqdi'an hudainan, menyelesaikan orang yang punya hutang. Tangga ini punya hutang gak selesai-selesai, ini aku punya duit, aku bantu bayarkan hutangnya. Itu ternyata luar biasa. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Awatadlan hujuan, menghilangkan orang yang sedang lapar. Nah, ini orang lapar nih, aku punya, kenapa tidak kita ngasih makanan sehingga mereka yang lapar menjadi kenyang. Tidak peduli keyakinannya apa, manusia yang lapar, apapun agamanya, lapar kita bantu. Jangankan manusia, kucing yang lapar pun ketika kita memberikan itu mempunyai nilai yang luar biasa. Bahkan begitu pentingnya amal sosial, kata Rasulullah, wal an amsya ma'akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi. Aku berjalan bersama saudaraku ke suatu tempat untuk menyelesaikan hajat kebutuhan saudaraku itu,
lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, kata Rasulullah. Pak, sholat di Masjid Nabawi nilainya kan luar biasa. Kalau di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Tapi Rasulullah lebih senang ngantar saudaranya yang ingin menyelesaikan kebutuhannya daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Nilainya masih disenangi, lebih disenangi Rasulullah membantu orang daripada nongkrong di masjid, zikir, iktikaf tapi cuek sama orang lain. Masih lebih bagus nilainya yang senang membantu orang lain. Bukan berarti iktikaf tidak baik, tapi begitu tingginya nilai membantu orang lain, adanya kepedulian sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiap pagi seperti ini nih, malaikat diturun tuh. Malaikat turun, 2 malaikat turun. Ini sedang turun ini. Doa dipanjatkan kepada Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Rabb, ya Allah, tolong berikan ganti yang baik kepada orang yang senang berinfak dan sedekah. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan doanya malaikat. Amin ya Rabbal. Tapi malaikat yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah ya Rabb, tolong berikan kehancuran bagi orang yang nahan hartanya, pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Ini doa malaikat. Doanya malaikat pasti diijabah itu. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat itu tidak punya dosa, selalu melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa malaikat yang pertama, yang senang bersedekah senantiasa mendapatkan ganti yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kami hamba-Mu yang penuh dosa, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa anak keturunan kami, ampuni dosa sahabat dan kerabat kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabb, berikan kesehatan kepada kami, mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.